Kemudian sudah kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana produk kita bisa ditemukan oleh pembeli dengan cara organik sesuai dengan algoritma sistem pencarian Shopee. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya produk kita bisa ditemukan oleh pembeli dengan cara organik sesuai dengan SEO-nya Shopee atau mesin pencari Shopee. Jadi di sini itu ada 4 kriteria ini: terkait, terbaru, terlaris, dan harga. Nah, munculnya produk bisa ditemukan berdasarkan SEO. Oke, yang pertama, bagaimanakah tips membuat nama produk agar produk kita terindeks oleh sistem Shopee? Jadi nanti bikin bingung mesin SEO-nya Shopee ya. Ini sebenarnya dalam membuat judul dapat juga memanfaatkan semua jatah karakter yang diberikan Shopee, yaitu 255 karakter seperti itu ya. Sebenarnya bagus yang mana? Bagus yang kurang lebih 80 karakter atau yang 250 karakter? Jadi agar terindeks oleh sistem SEO-nya Shopee dengan mudah, suatu produk itu tidak hanya dipengaruhi oleh judul, tapi juga di sini kita masukkan di pakaian pria, kemudian kita duplikat, kita masukkan di menebar jala ya. Kalau di sini kan trafficnya pasti akan padat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel ini, channel yang membahas tentang tutorial cara membuat produk, tips jualan, dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai tips jualan di Shopee. Kita akan kembali melanjutkan seri pembahasan pola dasar jualan di Shopee ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, sekali lagi apa yang akan kita pelajari di sini adalah pola dasar ya. Pondasi dalam jualan di Shopee. Kalau teman-teman sudah menguasai pola dasarnya dulu ini, pondasinya ini dulu, maka jualannya ke depan akan lebih mudah dan sudah bisa ngomset ya. Meskipun ada beberapa komponen-komponen lain ya, tahap advance, tahap lanjutan yang juga teman-teman harus pelajari nantinya, sehingga tidak hanya ngomset, tidak hanya bisa jualan, tapi jualannya bisa laris, bisa omsetnya gede, bisa menjadi sumber mata pencaharian utama seperti itu ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 4 pola dasar jualan di Shopee berdasarkan perilaku customer dalam belanja di Shopee ya. Kita coba menempatkan diri kita sebagai pembeli, bagaimana perilaku biasanya pembeli waktu nyari produk. Kemudian Shopee akan menampilkan beberapa pilihan produk sesuai apa yang dicari pembeli. Kemudian pembeli akan mengklik salah satu produk yang menarik, membaca penjelasannya, lalu akan check out atau membelinya. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai bagaimana cara menemukan dan menentukan nama produk atau judul produk, kemudian sudah kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana produk kita bisa ditemukan oleh pembeli dengan cara organik sesuai dengan algoritma sistem pencarian Shopee. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya produk kita bisa ditemukan oleh pembeli dengan cara organik sesuai dengan SEO-nya Shopee, Search Engine Optimization Shopee ya, atau mesin pencari Shopee, agar ketika customer mencari produk di kolom pencarian ini ya, itu nanti ketika diklik tombol pencarian ini atau pembeli mengklik salah satu rekomendasi kata ini, itu yang muncul adalah produk kita. Nah, bagaimana produk bisa ditemukan dengan cara organik melalui SEO-nya Shopee ya, Search Engine Optimization-nya Shopee ya. Nah, ada beberapa hal penting ya yang harus kita pahami agar produk itu bisa terindeks atau mudah ditemukan oleh SEO-nya Shopee ya. Yang pertama, pahami dulu ada 4 kategori tampilan produk di halaman awal pencarian ya, yaitu terkait, terbaru, terlaris, harga terendah. Ini posisinya di sini ya. Jadi di sini itu ada 4 kriteria ini: terkait, terbaru, terlaris, dan harga. Nah, munculnya
produk bisa ditemukan berdasarkan SEO itu di sini ya. Di sini untuk produk terbaru dan terlaris itu nanti kita bahas setelah ini. Kemudian hal penting yang harus kita perhatikan yang kedua yaitu agar produk kita mudah terindeks oleh SEO-nya Shopee, maka gunakan judul atau kata kunci yang tepat. Kemudian judul atau kata kunci ini kita sebar ya, kita pakai di judul atau nama produk, kemudian di deskripsi produk, kemudian di foto ya, fotonya itu kita rename dengan kata kunci dulu sebelum diupload, kemudian dengan tag. Nah, tag ini ada dua pendapat ya, ada yang bilang sudah nggak penting, ada yang bilang masih penting, tapi kalau menurut Shopee di pusat edukasi seller Shopee itu tag ini masih dimasukkan ya sebagai salah satu hal yang akan menjadi faktor dalam SEO mengindeks ya. Kemudian gunakan juga di nama toko, di deskripsi toko, kemudian di dekorasi toko ya, sebar kata kunci yang ada di judul ini di semua produk ini agar lebih mudah terindeks atau ditemukan oleh SEO-nya Shopee. Poin penting yang ketiga, perlu dipahami cara kerjanya. SEO-nya Shopee itu dia akan mencocokkan profil dan perilaku pembeli dengan profil dan perilaku produk. Jadi SEO ini akan membaca profil dari si pencari pembeli, kemudian dia akan mencocokkan, akan mencarikan produk yang cocok dengan profil pembeli atau perilaku pembeli ya. Misalnya saya laki-laki di sini mengetikkan misalnya saya di sini laki-laki mengetikkan kata baju ya, baju. Terus saya enter, maka di sini yang akan tampil adalah baju-baju pria. Tapi kalau saya jenis kelaminnya wanita, ketika mengetikkan kata baju di sini yang tampil adalah foto-foto dan produk baju wanita. Ya, jadi meskipun kata yang diketikkan adalah sama, tapi yang akan muncul di sini berbeda sesuai dengan profil pembeli atau perilaku belanja pembeli. Misal perilaku belanja pembeli itu seperti ini. Misal saya sering mencari produk-produk baju formal untuk kantor. Maka ketika saya mengetikkan baju dan mengklik tombol cari ini, yang ditampilkan di atas ini adalah baju-baju formal kantor dulu ya. Baru di bawahnya baju-baju yang lain ya. Itu karena saya sering mencari produk baju formal atau kantor. Itu jadi SEO Shopee akan benar-benar mencocokkan profil dan perilaku pembeli dengan profil produk ya. Maka itulah pentingnya judul, pentingnya foto, pentingnya kategori, detail produk yang tepat agar memudahkan si mesin pencari ini mencocokkan. Pembeli ini sedang mencari produk seperti ini, maka dia akan menyodorkan sesuai dengan profil dan perilaku pembeli. Itu poin penting yang ketiga. Nah, poin penting yang keempat, mesin pencari SEO-nya Shopee itu akan mengurutkan 2000 foto sesuai kategori produknya yang paling sesuai dengan pembeli ya. Perlu diingat, penjual di Shopee itu ribuan, ratusan ribu bahkan sekarang. Dan hanya akan dipilih 2000 foto yang paling sesuai dengan pembeli. Nah, maka bagaimana kita masuk dulu ke 2000? Bersaing dengan ratusan ribu ini untuk masuk ke 2000 foto. Kan tidak cukup di 2000 foto ini. Bagaimana caranya produk kita naik di urutan sampai 1 sampai 10 misalnya. Kalau terindeks atau ditemukan oleh mesin pencari di halaman di nomor ke 2000 kan nggak mungkin ya. Pembeli akan men-scroll sampai foto ke 2000 ya. Tetapi minimal kita harus pahami dulu, mesin pencari itu juga akan mengurutkan foto-foto yang paling sesuai dengan pembeli. Maka itulah pentingnya foto itu juga harus sesuai dengan judulnya, dengan kategorinya, dengan deskripsinya, agar nanti si produk kita bisa tampil di urutan atas ya. Jadi prinsip-prinsip ini kita pegang dulu sebelum kita masuk ke tips agar bagaimana caranya, tips detailnya bagaimana caranya agar
produk kita bisa terindeks oleh SEO-nya Shopee ya. Nah, setelah kita memahami prinsip-prinsip bagaimana SEO-nya Shopee ini bekerja, maka kita harus menyesuaikan produk kita sesuai dengan prinsip-prinsip ini nih. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Bagaimana membuat judul, bagaimana membuat deskripsinya, fotonya, dan lain-lainnya ya, agar produk kita bisa ditemukan oleh SEO-nya Shopee dan ditampilkan di bagian atas. Oke, yang pertama, bagaimanakah tips membuat nama produk agar produk kita terindeks oleh sistem Shopee? Nah, tips membuat nama produk ya, ada beberapa hal. Yang pertama harus kita pahami ya, nama produk yang tepat akan memperbesar kemungkinan produk muncul di halaman produk terkait ya, di sini ya. Ini produk terkait, kalau namanya sesuai bagus itu, maka ada kemungkinan produk kita tampil di sini ya, selain produk yang konversinya tinggi tentunya ya. Nah, kemudian tips yang kedua adalah membuat nama produk itu pakai huruf kapital di tiap huruf pertama kata ya. Misalnya baju pria kekinian, maka B-nya gede, P-nya gede, K-nya gede ya. Misalnya baju pria kekinian ya, seperti itu misalnya ya. Jadi di depannya ini kapital. Kemudian yang ketiga, jangan menggunakan huruf kapital semua ya, kecuali merek. Di sini jangan huruf besar semua, tapi cukup yang di depannya. Kemudian tips yang selanjutnya, jangan menambah kata berdasarkan asumsi sendiri. Contohnya itu baju pria termurah ya, termurah itu kan menurut kita ya, menurut asumsi kita, sementara menurut asumsi pembeli kan belum tentu murah. Kemudian produk bestseller, nah ini kan menurut kita bestseller, padahal menurut pembeli tidak. Jadi hindari kata-kata yang yang subjektif ya, yang berdasarkan asumsi kita ya, ini hindari. Jangan menambah kata yang subjektif, misalnya termurah, ini misalnya termurah ya, ini jangan ditambahin kata-kata termurah, bestseller, itu jangan. Kemudian tips selanjutnya itu jangan spam dan gunakan kata kunci yang relevan, kemudian susunan katanya enak dibaca ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas di video yang pertama ya. Maksudnya jangan spam itu apa? Jangan spam itu jangan kita menggunakan banyak kata kunci, misalnya baju, batik, kaos, jas kekinian ya. Di situ kan mengandung batik, mengandung jas, mengandung kemeja gitu kan, itu sudah bikin bingung mesin pencari. Ini sebenarnya produk ini batik atau produk ini kemeja atau kaos. Nah, maka jangan spam kata ya. Misalnya baju, batik, kaos, jaket pria kekinian ya. Jadi nanti bikin bingung mesin SEO-nya Shopee ya. Ini sebenarnya produk batik atau kaos atau jaket ya. Jangan spam kata kunci seperti ini ya. Meskipun di toko kita ada jual batik, ada jual kaos, ada jual jaket, kita buat dengan spam seperti itu tujuannya agar nanti bisa melihat produk yang lain, tapi ini jangan dilakukan agar produk kita bisa terindeks dengan mudah oleh SEO-nya Shopee. Kemudian gunakan kata yang relevan ya. Relevan itu ya, kalau misalnya kita menjual produk yang dijual itu batik ya, fotonya batik, judulnya batik ya. Jangan fotonya batik, produknya batik, fotonya kaos. Itu gampangnya seperti itu. Kemudian enak dibaca ya, kiri ke kanan nyambung gitu, jangan spam. Kemudian tips selanjutnya, jangan menggunakan emoji senyum, emoji nangis, simbol atau tagar. Misalnya kita di sini biar keren kita tambahin smile ya, smile, atau kita tambahin pagar gitu, jangan ya. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu upayakan tidak lebih dari 80 karakter. Jadi di sini meskipun di sini disediakan 255 karakter, tapi kalau bisa gunakan cukup 80 karakternya saja. Tujuannya apa? Tujuannya itu ketika nanti di sini di halaman awal ini
Ini yang tampil kan kurang lebih 80 karakter ya. Upayakan dengan 80 karakter ini sudah mudah dipahami oleh pembeli maupun SEO-nya Shopee. Kita menjual produk apa ya, seperti itu. Nah, mungkin beberapa dari kawan-kawan yang sudah melihat video kita yang pertama yang cara menentukan dan menemukan nama produk, ada yang bertanya, nah di video pertama kan dalam membuat judul dapat juga memanfaatkan semua jatah karakter yang diberikan Shopee, yaitu 255 karakter seperti itu ya. Sebenarnya bagus yang mana? Bagus yang kurang lebih 80 karakter atau yang 250 karakter? Nah, dari pengalaman di toko saya, ternyata dua-duanya bagus. Yang pakai kurang lebih 80 karakter bagus, yang pakai kurang lebih 250 karakter jatahnya dihabisin juga bagus. Nah, kalau untuk yang 80 karakter itu tentunya akan bagus dari sisi pembeli ya. Bagus dari sisi pembeli itu maksudnya seperti ini, di sini nih, ini kan ada produk, ini nama produk ya. Dengan 80 karakter itu ini sudah tergambarkan dengan jelas produk yang kita jual ya, sudah selesai begitu. Dengan 80 karakter yang tampil ini, si pembeli sudah bisa memahami, sudah bisa mengetahui, oh ini baju seperti ini yang dijual, seperti itu. Itu kalau yang 80 karakter. Nah, kalau 250 karakter itu bagus untuk menambah kata kunci yang jarang dipakai atau tidak umum digunakan, seperti typo, seperti apa, itu ditaruh di belakang-belakang ya. Tapi ya upayakan tetap yang 80 karakter pertama itu sudah selesai menjelaskan produk. Nah, adapun untuk kata-kata di belakangnya itu tambahan-tambahan, tetapi sekali lagi jangan spam ya. Tetap harus nyambung dengan produk yang dijual. Tetap harus pantas untuk dibaca ya. Seperti itu, agar SEO-nya Shopee juga tidak bingung bacanya ini produk apaan sih, seperti itu. Ya, sekali lagi nyatanya yang sudah jalan, saya sudah coba baca datanya ya, dua-duanya bagus ya. Mau pakai 80 karakter saja, 250 karakter saja, teman-teman kawan-kawan wajib coba dua-duanya ya. Yang penting bukan 80 atau 250 karakternya, tapi yang penting rangkaian kata kunci yang digunakan itu tepat ya. Ya, duplikat saja produk menjadi beberapa produk seperti di video kita yang pertama ya. Yang pertama kita gunakan yang 250 karakter dengan syarat rangkaian kata-kata itu ketika dibaca pantas dan tidak membingungkan sistem pencarian. Kemudian diduplikat dalam beberapa judul produk yang lain dengan dipecah-pecah menjadi 80 karakter kurang lebih. Nah, itu tips untuk membuat nama produk agar mudah terindeks oleh SEO-nya Shopee. Nah, di sini tadi kita sudah sama-sama kita bahas ya. Jadi, agar terindeks oleh sistem SEO-nya Shopee dengan mudah, suatu produk itu tidak hanya dipengaruhi oleh judul, tapi juga deskripsi produk. Nah, artinya kita juga harus membuat deskripsi produk sesuai dengan ketentuan Shopee agar mudah terindeks oleh SEO-nya Shopee. Bagaimana tips membuat deskripsi produk ya? Nah, untuk membuat deskripsi produk yang pertama yaitu tidak lebih dari 400 karakter, artinya singkat padat jelas. Ya, di sini deskripsi produk. Di sini ya deskripsi produk. Meskipun di sini disediakan 3000 karakter, tapi cukup gunakan saja 400 karakter ya. Seperti itu. Ya, dengan 400 karakter ini buat sesingkat mungkin, sepadat mungkin, sejelas mungkin. Misalnya kalau baju isinya cukup bahannya apa, ukurannya berapa, modelnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Upayakan dalam 400 karakter itu sudah bisa dipahami oleh SEO-nya Shopee dan dipahami oleh pembeli ya. Jangan bertele-tele panjang lebar. Nah, kemudian ketentuan yang selanjutnya yaitu pastikan sesuai dengan yang diinginkan pembeli deskripsi itu ya. Jangan bertele-tele, singkat padat jelas ya. Kalau baju ya tadi bahannya apa, ukurannya berapa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian gunakan tagar yang sesuai ya. Kalau ini sih beberapa seller ada yang berpendapat sudah tidak ngefek, tapi kita gunakan saja karena di ketentuan Shopee saat ini masih dicantumkan mengenai penggunaan tagar deskripsi ya.
Tagar itu seperti apa? Misalnya kita di sini habis menulis mendeskripsinya apa ya, ABCDEW, dan paling bawah di sini kita gunakan tagar, misalnya baju pria, terus apa misalnya kemeja pria, dan sebagainya ya. Kita sesuaikan dengan produk dan deskripsi seperti itu. Kemudian hindari penggunaan kata kunci yang terlalu banyak ya. Kata kunci yang terlalu banyak itu seperti ini ya. Udah pakai batik, pakai kaos, pakai jaket. Nah nih, di sini kan sudah muncul peringatan nih. Terdeteksi mengandung banyak produk yang dilarang karena mengandung banyak kata kunci ya. Jadi ini selain pelanggaran juga membuat bingung mesin pencarinya ya. Kemudian rename foto produk dulu dengan kata kunci sebelum diupload. Kalau ini agak melenceng sedikit dari deskripsi ya. Ini ya, foto sebelum diupload itu di-rename dulu fotonya sesuai dengan kata kunci ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ini ya, kita mau jual baju. Ini kan screenshot namanya, ini kita rename dulu. Kita rename dengan baju pria. Nah ini baru kita upload nanti dengan nama ini ya, seperti itu. Nah selanjutnya, deskripsi yang tepat sesuai dengan nama produk yang tepat akan memperbesar kemungkinan tampil di pencarian produk ya. Jadi selain judul tadi, deskripsi yang tepat itu akan memperbesar kemungkinan untuk tampil di sini ya, di halaman terkait ini, seperti itu. Nah berikutnya, setelah judul dan deskripsi, kita juga harus lengkapi kategori detail produk ya. Nah ini kita lengkapi, ini tips untuk memilih kategori dan melengkapi atribut produk ya. Kategori dan atribut produk itu letaknya di sini. Ini ya, kategorinya apa, ini harus benar-benar sesuai dengan produk kita. Kemudian atribut-atribut yang lain ini juga harus kita lengkapi setepat mungkin agar SEO-nya Shopee itu bisa tepat menyebarkan produk kita ke target market yang sesuai dengan produk tersebut ya. Jadi ini kalau bisa selengkap mungkin untuk memudahkan SEO-nya Shopee ya. Nah adapun tipsnya itu yang pertama, teman-teman seperti di video pertama ya, buat satu produk dengan kategori utama, subkategori 1, subkategori itu di sini ya. Ini kan kategori ini kategori utama, kemudian subkategori 1, subkategori 2 itu benar-benar real nyambung dengan produk kita ya. Itu buat satu produk yang benar-benar sesuai. Kemudian kita duplikat produk ini tadi yang sudah kita buat ini ke dalam beberapa produk. Bedakan foto, bedakan nama produk, bedakan deskripsi, dan masukkan dalam beberapa kategori yang berbeda yang mendekati. Jadi satu produk ya, produknya hanya satu itu, tapi kita buat satu yang benar-benar sesuai, kemudian diduplikat dengan foto, produk, deskripsi, dan kategori yang berbeda ini untuk menjaring market yang lain ya. Kenapa? Karena kalau hanya kita buat satu yang benar-benar sesuai, maka ini tingkat persaingannya biasanya tinggi. Maka kita harus membuka kemungkinan di yang tingkat persaingannya rendah, misalnya ya, tapi yang mendekati ya kategorinya ya. Misalnya di sini kita jual baju ya, di sini kita masukkan di pakaian pria, kemudian kita duplikat, kita masukkan di fashion muslim misalnya. Terus di sini kita sesuaikan di subkategori satunya, subkategori keduanya disesuaikan ya. Tujuannya sekali lagi untuk menebar jala ya. Kalau di sini kan trafficnya pasti akan padat banget. Kemudian tips selanjutnya, sekali lagi lengkapi atribut dan spesifikasi yang sesuai ya, untuk yang ini ya. Nah, kemudian yang ini menyesuaikan tentunya dengan yang ini. Ini kita lengkapi ini selengkap mungkin agar si SEO-nya Shopee itu mudah mengindeksnya dan menyebarkannya ke orang yang tepat. Nah setelah nama produk
deskripsi, kemudian atribut ini kita lengkapi sesuai tips-tips ketentuan ini, maka ketika pembeli mengetik kata kunci pada kolom pencarian di sini tadi, ya, di sini, maka mesin pencari Shopee akan mencocokkan sesuai nama, kategori, atribut, informasi lain tentang produk yang sudah kita lengkapi ini yang paling relevan dengan apa yang sedang dicari oleh pembeli dan profil serta perilaku belanja pembeli, seperti itu ya. Untuk itu, maka atribut yang lengkap dan akurat dan nama produk, kemudian deskripsi yang sesuai itu akan memudahkan SEO-nya Shopee itu mengindeks atau menemukan produk kita pada saat pencarian dan menyebarkannya ke pembeli yang tepat juga dan memunculkan di bagian-bagian atas. Sekali lagi, teman-teman harus ingat yang prinsip ini tadi ya, agar produk kita terindeks itu disebar tidak hanya di judul, deskripsi, dan tidak hanya di judul, di deskripsi, di nama produk, tapi juga di deskripsi toko ya, deskripsi toko, di dekorasi toko itu kita masukkan nama kata kunci ya. Misalnya kita jual baju ya, nama tokonya kita buat toko baju pria kekinian. Kemudian di deskripsi toko juga dimasukkan ya. Kemudian di dekorasi toko juga dimasukkan ya. Jadi benar-benar memudahkan SEO-nya Shopee untuk mengindeks toko dan produk kita ya. Oke, seperti itu. Itu hal-hal, ketiga hal itu ya, judul, deskripsi, dan kategori serta atribut kita lengkapi sesuai dengan tips-tips ini ya. Berarti itu setidaknya sudah memudahkan SEO Shopee untuk mengindeks dan menyebarkannya ke orang yang tepat dan memunculkan di bagian-bagian atas. Nah, seperti itu jalan yang kedua bagaimana produk kita bisa ditemukan melalui SEO-nya Shopee ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana produk kita bisa ditemukan dengan cara organik melalui fitur naikkan produk dan hantu klik. Bagaimana tips untuk menggunakan fitur naikkan produk agar optimal, dan bagaimana tips memanfaatkan hantu klik agar produk kita mudah ditemukan oleh pembeli akan kita bahas di video selanjutnya ya, karena ini sudah terlalu panjang. Akan kita bahas di video berikutnya. Oke, mungkin cukup ini dulu saja pembahasan kita kali ini. Silahkan di-share video ini jika dirasa bermanfaat. 1 dari 3 hal yang akan mengalir pahalanya meskipun kita telah tiada adalah ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita bagikan itu bermanfaat, berguna orang lain, dan dimanfaatkan, maka pahalanya akan tetap mengalir meskipun kita sudah tiada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.